Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Bayuga. Jadi tadi tuh sempat record tapi ternyata Iya, ternyata nggak kerekam. nggak kerekam, tapi ya oke lah, nggak apa ya. Jadi yang pertama aku mau ngucapin makasih banget buat semua subscriber aku. Ya, yang udah subscribe makasih banget. Sekarang udah bertambah ya, lumayan lah ya, 200 sekian. Wow, semoga terus bertambah, amin. Buat teman-teman yang belum subscribe bisa langsung subscribe YouTubeku ya. Jadi channel ini ada di bawah sini, itu ada tombol merah, di subscribe aja. Terus di tombol loncengnya dipencet ting, biar kalau ada video-video terbaru kalian nggak ketinggalan. Kayak gitu, oke? Makasih pokoknya. Dan hari ini video yang kalian tunggu-tunggu. Pastinya aku udah tanya di question box dan segala macam di Instagram. Ini kita bakal bahas di konten ngonci. Ngonci. Apa tuh ngonci? Ngobrolnya cuy. Asik. Asik. Ini aku nggak mau diperkenalkan dulu, nanti subscriber kamu bingung siapa nih. Apakah ini perempuan yang akan menghancurkan hubungan Bayu dan pacarnya? Pastinya. Jangan sok tahu. Ya jadi sebelah kiri namanya Coy. Gitu kan? Iya kan? Ya benar, namanya Acai. Coy. ANJAI. Coy. Jadi gitu. Jadi hari ini aku sama Aceh bakal bahas tentang ini dan ada Pernyataan kontroversial. Yes, dari KPAI. KPAI. Buat teman-teman yang nggak tahu KPAI, masa nggak tahu sih? Tapi mungkin semua tahu ya. Jadi di KPAI itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Oh, bukan Komisi Pemberantasan Anak Indonesia. Bukan. Dilarang aborsi ya, oke. Pemberantasan anak. Oke, di sini tuh kita bahas topiknya itu wanita berenang bersama laki-laki di kolam renang itu bisa menimbulkan kehamilan. Wow. Ini dapat dari mana nih Mas artikelnya? Nah, ini aku buka artikel ya ini ya. Jadi ini kayaknya sumber terpercaya sih, aku yakin, karena ini dari indopolitika.com. Nah, sebenarnya aku udah buka beberapa situs dan isinya sama-sama lah kayak gitu, tentang bahas videonya Ibu Siti, Ibu Siti Hikmawati itu yang menyatakan ya pernyataan nih kayak gitu. Nah, di sini tuh judulnya wanita berenang dengan pria bisa sebabkan hamil. Ini penjelasan KPAI dan pakar kandungan. Oke, jadi Ibu Siti ini sempat viral pernyataannya di Twitter sampai ke Instagram, Facebook juga, bahwa dia menyatakan bahwa seorang perempuan yang berenang bersama dengan laki-laki dapat terjadi kehamilan. Jadi lebih tepatnya dia ngomong kayak gini, pertemuan yang tidak langsung, misalnya ada sebuah mediasi di kolam renang. Jadi kolam renang itu sebagai medianya, dan ada jenis sperma tertentu yang sangat kuat. Walaupun tidak terjadi penetrasi, tapi ada pria terangsang dan mengeluarkan sperma dapat berindikasi hamil gitu. Emang ini anak sukanya gitu ya teman-teman? Iya, kalau maksudnya kalau bahas-bahas kayak gitu tuh jadi tau gak sih kalau kita punya jadi geli gitu. Sekali lagi, konten ini itu bukan kita menghujat atau memberikan menggurui kalian tuh enggak. Jadi kita ini di sini itu ngobrol sharing gitu. Kita mau kasih tahu pendapat kita mengenai pernyataannya Bu Siti ini gimana. Dan kita bakal bacain nanti, ada question box juga. Jadi tanggapan teman-teman di Instagram kayak gitu. Thank you buat teman-teman di Instagram yang udah komen di question box aku ya. Terus si Ibu Siti ini juga bilang bahwa dia ngomong kayak gitu semata-mata bukan dari pengetahuannya dia sendiri gitu, tapi katanya dia dapat dari jurnal luar negeri. Cuman dia tidak menyebutkan secara rinci, secara detail jurnalnya itu apa, siapa yang bikin, dan negara mana yang menerbitkan kayak gitu. Jadi waktu kita mencari jurnalnya itu untuk mencari tahu, mungkin benar ya ada penelitian yang ternyata akurat mengenai sperma kuat tersebut. Mungkin bakal kita share, tapi ternyata kan kamu nggak nemuin ya. Aku tuh jadi aku sempat cari di Google Scholar juga dengan kata kunci bahasa Inggris, itu juga nggak ada ya. Mungkin aku salah carinya atau gimana, aku nggak tahu. Di Google biasa juga nggak ada dan
Kalau teman-teman ada artikel yang menyatakan kayak gitu, jurnal yang menyatakan kayak gitu, penelitian kayak gitu, bisa komen di sini. Besok kita bisa bikin Komen di bawah. bikin next video buat bahas kayak gini tentang itu ternyata tuh bener gitu. Jadi kita kan nggak boleh seuzon juga sih bener, sebenarnya. bener. Pasti mungkin ada hikmahnya ya. Semua kejadian itu ada hikmahnya. Seperti namanya si ibu, Iya. Siti Hikmawati. Hikmawati. Iya. Iya. Oke, lanjut. Jadi gitu teman-teman. Tapi kita mau bahas masalah yang sperma kuat itu. Emang bener ya? Nah, Ada sperma yang kuat banget. Ya, jadi Bu Siti itu bilang ini tuh merupakan hamil tak langsung ya. Hamil tak langsung tuh kayak ada kalau kita renang laki-laki dan perempuan, terus buntutnya itu Kecebong. Enggak, buntutnya kegesek terus keluar kecebong. Oh, oke. Atau dia melihat seorang ya wanita lawan jenis yang cantik yang ini, terus mungkin lagi kayak refleksnya tinggi, lalu spermanya keluar kayak gitu. Dan ya kalau tahu sperma ya teman-teman ya. Jadi sperma itu biasanya disebut kayak kecebong albino ya. Tapi kan bentuknya itu cuma bisa dilihat dari mikroskop. Iya, Mikroskop nggak benar. sih? Mikroskop ya. Microsoft Excel. Jadi ada sperma menurutnya Ibu Hikmawati ini, Siti Hikmawati ini, ada sperma yang sangat kuat gitu. Jadi memungkinkan sperma itu bisa masuk ke Tubuh tubuh perempuan kayak gitu. Dan sperma kuat tuh yang kayak mana aku nggak tahu, tapi setauku soal sperma itu ada sperma yang sehat itu kalau orangnya juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan benar. Seperti Contohnya itu kayak monyet itu dia mengkonsumsi pisang. Pisang tuh bagus buat sperma. Malah bukan kecamba ya sebenarnya. Kecamba tuh mirip sperma, bukan bentuknya ya. Iya. Oh iya benar. Itu bukan, itu albino juga, itu lebih ke bening juga sih. Jadi kayak gitu. Terus ini ya kecebong transparan. kecebong transparan, bener sekali. Atau ada lagi tuh dark coklat ya. Coklat hitam gitu. Terus ada telur kayak, tapi yang lainnya teman-teman bisa browsing. Jadi ada makanan-makanan yang sehat gitu. Tapi apakah sperma yang sehat dan kuat itu bisa, karena itu kolam renang gitu loh. nah makanya kan setauku gitu ya Mas Boy, ini kalau aku nggak salah belajar dari guru yang salah, kayaknya aku tuh dulu dikasih tahu bahwa kan kita dulu belajar masalah reproduksi ya teman-teman waktu masih SMA, dikasih tahu bahwa penetrasi itu tidak bisa dilakukan di air karena si spermanya tuh nggak bakal kuat kena air. Jadi sperma tuh akan hidup di tempat-tempat yang bersuhu basah atau asam gitu. Ya itu ya kayak gitu. Terus ya yang hangat ya kayak ya tahu lah. Ya gitu, ngerti kan teman-teman. Jadi kalau misalnya di air, bahkan kalau di udara tuh kayak dia cuma bisa bertahan selama 2 jam. Yes. Ya pokoknya kalau di air tuh kayak, iya, apalagi ini kolam renang ya, ada mungkin kaporitnya. Mungkin bisa diubah judul, ada tanggapan lagi, berenang di bak mandi bersama laki-laki. Mungkin bisa ya kan, mungkin kalau di bak mandi lebih bisa loh kan, Iya, sempit ya. Yes, tapi ngapain ya, kotor, harus dikuras lagi bak mandinya guys. Tapi kayak gitu, jadi maksudku apa ya, sangat hampir nggak mungkin sih teman-teman. Yes. Karena ya you know lah, itu kolam renang. penjelasan ilmiahnya sih aku nggak ngerti. Kalau misalnya ternyata ada teori baru yang mengkloning sperma supaya jadi lebih kuat, kan kita nggak tahu ya. Kalau emang ada kayak gitu dan memang kuat untuk menembus kolam renang bersama kaporitnya, ya teman-teman bisa komen di bawah ini. Nanti kita bikin next video gitu untuk bahas, untuk baca semuanya, untuk klarifikasi video gitu. ini gitu. Tapi juga teman-teman, kan aku lihat banget nih Mas Bayu, jadi di Twitter, di Instagram itu tuh semua menghujat Ibu Siti Hikmawati. Jadi kita berdua nggak mau ikutan menghujat sih teman-teman. Justru aku waktu mendengar pernyataannya si Ibu Siti Hikmawati ini, yang aku lakukan adalah mencoba mencari video panjangnya. Apa yang bikin Ibu Siti Hikmawati itu sampai kecetus buat sampai ngomong kayak gitu loh. Mungkin kalau misalnya kita mau lihat sisi baiknya, kita lupain sisi ketidakilmiahannya Ibu Siti ya. Kalau misalnya kita mau ingat-ingat sisi baiknya adalah mungkin Ibu Siti ini takut anak perempuan itu dijadikan objek seksual oleh anak laki-laki, mungkin gitu. Karena kan kalau di kolam renang pakaiannya
cukup Yes. terbuka dan ketat dan membentuk badan banget. Jump in, Landon. Iya bener Gitu bener. kan. Mungkin maksudnya Ibu Siti ngomong kayak gitu adalah supaya orang tua lebih menjaga anaknya. Iya, mungkin ada Balik kayak lagi gitu berarti juga. ke cara pola asuh orang tua dong dalam membentuk pikiran anaknya. Nah, soal pola asuh atau parenting nanti kita bakal bahas juga di part 2. Nanti ya di part 2 teman-teman. Yes. Karena ini kayak berhubungan gitu loh, Yes, gimana benar. orang tua dapat membentuk pikiran anak. Di sini juga ada pernyataan juga di Kak. Dari Ini dari Yasin ya, menjelaskan apabila air mani keluar dari tubuh manusia maka akan segera mengering dan tentunya akan langsung rusak dan mati. ya kan, bener Iya dong kan. kataku. Dia cuma kayak bisa bertahan berapa lama aja gitu. Dan Anda tahu kan di kolam renang tuh yang berenang tuh tidak telanjang kan? Nggak bener-bener telanjang bulat gitu. Iya. Badannya juga nggak bulat sih, tapi maksudnya bukan telanjang dia badannya bulat ya. Tapi telanjang bulat tuh, Patrick, badannya bulat. telanjang bener-bener nggak pakai apa-apa karena kan berarti sperma itu harus menembus baju. Berarti spermanya ini nih ya, kayak spermanya bisa teleportation. Iya, bisa jadi kayak gitu. Mungkin itu sperma atau sperma yang sangat kuat dan memiliki kekuatan magic. Mungkin dia pakai tit magic. Astaga. Ya kan gitu ya, atau ada makanan lain nih yang bisa buat sperma kuat, mungkin besi, ya. besi ya kawat. Pokoknya ya, gitu ada atau- teman-teman yang tahu artikel yang ngomongin tentang penelitian ilmiah mengenai sperma itu mungkin juga bisa bagian ke kita. Tapi Yoi. aku ingat sesuatu nih Mas Bayu, Apa? masalah kolam renang, dan aku begitu Ibu Siti ngomongin itu aku jadi ingat pengalamanku sendiri. Oh jadi Kaca ini punya pengalaman tentang di kolam renang. Iya, Waktu masih umur 8 tahunan. 8 tahun. Iya, ya. 8 tahun. Masih kecil ya berarti. Berarti masih dalam lindungan KPAI ya. 2006 waktu itu. Ya alhamdulillah masih dalam lindungan. Kamu di Indonesia dulu. Iya sih, Bay. Kamu kan tinggalnya di mana sih? Kan tinggalnya pindah-pindah. Di Bandung dulu. Di Bandung, oke. Iya, jadi dulu waktu aku masih liburan sama teman-teman aku berenang itu, aku punya kayak baju renang yang bentuknya bikini gitu loh, Bay. Lu kan kalau masih kecil ngeliatnya lucu-lucu aja Lucu, ya. Oke, benar. Karena nggak ada yang menonjol. Ya apalagi kalau ibu-ibu kan beli di Indonesia Iya, yang senang lucu-lucu. kayak lucu, gitu. tapi kayak waktu itu aku beli sendiri. Aku milih. Oh milih. Iya, Oh, aku iya. milih gitu Dia loh. milih yang bikin yang bentuk bikini. Dia emang gitu. Dari ya. kecil sudah. Ya, gitu. Jadi apa namanya, waktu aku masih kecil itu pakai baju itu kan. Aku tuh dulu suka atraksi gitu loh. Atraksi salto maksudnya Salto. Oh sumpah. Lomba-lomba di mana? Wow. Di kolam renang, terus ikutin Gaya yang lumba-lumba. pesawat perosotan yang macem-macem bentuknya, yang di terowongan keluar dari mulut naga yang kayak gitu. Bos masuk rumah hantu gitu ya. Suatu waktu kan kamu tahu ya, itu tuh kayak apa, bikininya itu tuh udah agak kecilan dan licin kan kalau kena air ya. Oh iya masih kayak gitu ya. Kalau baju-baju renang tuh kayak Renang. gitu nggak sih? Kan maaf ya, bagian atasku tuh kan belum tumbuh. Belum tumbuh. Oke. Ya. Masih 2000. Ya. Masih 8 tahun. Ya 8 tahun tuh ya masih kayak apa ya? Ya gurun. Iya masih gitu. Ya masih ya maksudnya belum tumbuh Ini ya. teman-teman kayak tahu. apa? Peta bumi Nah, datar. seperti itu. Peta bumi datar yang Seperti tutup cangkir Iya. mungkin ya. enggak bener-bener peta bumi datar. Belum ya, belum bener-bener Peta- peta bumi datar. Oke, dan Terus habis itu aku kan loncat, Bay. loncat Heeh. dari kolam renang ke bawah. Wow, Aceh Dari lumba-lumba. Kamu tahu, Apa? itu tuh terbuka Kebuka. atasnya. Maksudnya turun. Naik. Naik. Oh, naik. Iya. Kan jadi gini. Naik, guys. Kamu bayangin itu kalau misalnya teman-teman aku nggak ngasih tau, aku nggak sadar dan aku bakal naik lagi buat loncat lagi dengan keadaan peta bumi datar. Itu kelihatan. Aku inget banget. Itu kan kolam renangnya nggak terlalu dalam banget. Jadi kayak masih sedada gitu. Langsung teman-teman aku yang cewek tuh pada, aku dulu panggilnya Grace, itu dadamu. Aku lihat, astaga, langsung aku tutup. Semenjak itu aku nggak berani loncat lagi karena aku inget banget ada om-om, mas-mas, abang-abang itu yang ngeliatin aku tuh kayak bener-bener nungguin banget gitu loh, Bay. Jadi kayak kamu tau lah, kita kalau masih kecil tuh punya feeling orang jahat, orang baik. Iya benar. Kayak gitu. Jadi aku mikir mungkin yang dimaksud si Ibu Siti itu adalah supaya orang tua tuh menjaga anak-anaknya dalam berpakaian, bahkan di Kolam renang. kolam renang kayak gitu. Memang berpakaian tuh seleluasanya kita gitu kan.
Tapi maksudnya ada beberapa hal yang harus dijaga ya, karena kita anak kecil nggak ngerti, mungkin lebih baik orang tua mengedukasi itu ke anak-anaknya. Mungkin bisa jadi sebenarnya motif atau dasar dari si Ibu Siti ngomongin itu adalah itu tadi. Ada maksudnya mungkin kayak jangan di depan pintu, nanti susah jodoh gitu kan, biar nggak ngalangin jalan atau apa, mungkin ada maksud-maksud tertentu Itu jadi mungkin maksudnya si ibu itu adalah supaya orang tuanya juga mengedukasi, walaupun sih sebenarnya embel-embelnya berlebihan banget gitu. Ya menurutku berlebihan. Jadi tuh ya susah pastinya diterima untuk oleh umum ya. Aku juga punya pengalaman soal renang. Aku pakai bikini. Bercanda, aduh. Berarti ada yang menonjol, tapi bukan bakat. Iya dong guys. Iya, ada yang menolak tapi bukan mbak. Benar. Ada yang bulat tapi bukan gunung. tekad. Oke kita ya. Gitu. Bulat bukan gunung. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi Yes. kalau misalnya kalian suatu saat lagi ada pejabat atau siapapun yang memberikan pernyataan kontroversial lagi, lebih baik kalian tanggapi dengan bijaksana sih harusnya. Sekarang masuk ke sesi Instagram. Kita bakal bacain tanggapan dan komentar teman-teman di question box yang sudah Mas Bayu bikin di Instagramnya. Instagramnya apa ya Mas? Instagramnya. Jadi kalau teman-teman yang mau follow Instagramku ada di @bayuga___. Bayuga____ gitu. 3 kali 3 kali. Kamu apa aja? Kalau aku __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  Jadi underscore 8 kali, __ panjang 8 kali, cai. Betapa tidak penting tuh hidupnya. Cai. Gitu kalau dibaca. Cai. Cai. Ya gitu lah pokoknya. Oke, lanjut. Silakan dibaca. Thank you buat teman-teman yang udah tanggapin question box aku tuh, dan mungkin aku bakal bikin kayak gini terus di Instagram, karena aku yakin kalau di Instagram tuh banyak teman-teman yang mau berbagi, terus bisa channel ini bisa jadi ruang buat kita semua kayak gitu. Di sini kita sharing ya guys, bukan menggurui. Bukan menggurui, sekali kita tidak menggurui, kita sharing. Kan ngonci, ngobrol, yuk cuy. Gitu. Oke, ini ada komen dari Gigi_Erlangga. Apa katanya? Ditunggu mantap-mantapnya, Mas. Mantapnya. Bukan sama saya ya, teman-teman. Jadi aku akan ambilin kayak gini besok ya. Jadi aku ada gambar aku dan gambarnya si Kak Acai, tapi Kak Acai aku tutupin. Jadi itu aku. Iya, aku bikin malah ditunggu mantap-mantapnya. Gimana terus suruh gini. Mantap. Gitu, capek lah, aneh-aneh. Pegel dong. Oke ya, Lanjut. Gigi ya. Ini mungkin dia bercanda. Mas Gigi, terima kasih candaannya. Oke, juga ada dari Yoha__MG. Bisa Mas. Oh bisa kata dia loh. Bisa Mas. Kalau disengaja. Berarti dia melakukan penetrasi dong. Berarti dia berhubungan seks di kolam renang maksudnya. Iya dong. Gimana? Kan pernyataan Ibu Siti bilangnya secara tidak langsung. Kamu ngerti nggak secara tidak langsung? Jadi ada video kuda laut itu nyebar kuda laut atau oktopus ya. Jadi yang sekali itu banyak tuh ya. Iya, cara mereka penetrasi tuh gitu. Jadi mereka ya udah terserah aja kalau misalnya ada induknya yang mau punya anak, yang mau hamil, ya udah nanti kan dimasukin di dalam ininya, di dalam perutnya. Jadi dimakan, nanti dimasukin ke ini. Kan enggak gitu ya, kita tuh manusia ya. Enggak. Jadi kan ada yang satu Iya. Mungkin pikirannya Ibu Siti kayak gitu enggak sih? Berhamburan gitu ya. Iya kan? Ya oke lah, thank you ya Mega ya. Makasih. Kalau disengaja. Jadi ya malah melakukan hubungan seksual di kolam renang. Kamu mungkin suami istri ini bisa sewa kolam renang sendiri. Ya tapi jangan sih teman-teman. Ya ngapain gitu loh. Ngapain? Terus selanjutnya nih Kak, ini ada dari Diana Rambu. Oh ya, jadi teman-teman aku tuh tanyain di sini tanggapan mereka tentang di kolam renang bisa hamil, berenang tentang pernyataannya KPI itu, terus tanggapannya kayak gitu. Nih, WK lucu kakak katanya. Gitu, jadi dia ngetawain Bu Siti itu ya. Iya lucu ya, memang. Bu Siti emang lucu banget sih. Yes. Aku rasa dia kalau misalnya bikin stand up comedy bakal lebih banyak yang beli tiket daripada stand up comedy-nya Radit sama Hanji Pragiwaksono. Jadi tema stand up comedy hari ini adalah kecebong albino. Kecebong transparan dong. Kalau berarti masuknya ke cambah dong ya. Oke ya, Diana Rambu,
kita sama sih di sini kalau denger emang ya lucu. Iya kita sih. juga lucu sih, tapi itu tadi maksudnya kita jangan menghujat banget, kita kayak harus tahu Yes. dulu dasarnya dia ngomong itu apa. Tapi karena kita nggak bisa nemuin video lengkapnya itu kan kayak Lengkapnya. cuman video pendek 1 menit gitu ya teman-teman, jadi nggak bisa ditemuin banget. Ya gitulah, takutnya ada kesalahan atau gimana, kan namanya orang diwawancara kadang-kadang ya udahlah biar cepet selesai. Oh biar cepet selesai deh, biar nggak nanya-nanya lagi, gue ngomong gini aja deh biar nggak banyak bechat. Ya siapa tahu ya kan kadang. Bechat. Oke, ini terus ada dari Rosalia Ayu _25. Mungkin nggak sih mas? Mungkin nggak sih Nggak kita bersama? Bukan maksudnya Oh mungkin nggak bukan, hamil oh iya, gitu. mungkin enggak. Menurut aku sama Bayu sih nggak mungkin. Tadi Oh. kita jelasin karena apa ya, karena sperma itu tidak bisa bertahan di air, dan kalaupun bertahan di daratan, di udara gitu kayak dia cuma bisa bertahan 2 jam. Betul. Jadi menurut kita nggak mungkin sih. Ini kumisku masuk ke hidung terus dah, gatel. Syukur dong Bay. Ini bagus ini loh. Tuh, lihat. Oke, lanjut. Oke, ini ada komentar dari ini malah promote akun. Nggak ada lagi. Anton Setiawan. Mm-mm. Ya, ini. Nggak masuk akal karena nggak didukung sama fakta yang realnya. Jadi fakta realnya maksudnya apa nih Mas Anton? Mungkin maksudnya Mas Anton tuh fakta realnya itu nggak ada tuh yang ngambil di kolam renang selama ini. Oh gitu ya, Ya, gitu nggak kan. nggak pernah kejadian. Kalaupun ada kejadian, sebenarnya itu ada hal yang aku takutin. Kalaupun ada satu kejadian yang benar-benar wah dia hamil di kolam renang nih, terus dia ada orang hamil duluan, terus orang tanya-tanya, kamu hamil yang ngambilin siapa? Nggak tahu, banyak kayak gitu kan di kolam renang. Malah jadinya bohong Bohong, dong. kan? Jadi kayak, oh kayak anaknya ini kan tuh ada beritanya dia hamil di kolam renang, aku juga kayak gitu. Jadi kadang nggak ada yang Bohong tanggung jawab dong. gitu. Iya benar-benar. Menurutku jangan sampai Saya malah melindungi kaum laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab. Benar, kamu tanggung jawab, aku mah tanggung jawab. Oh iya udah. Iya dong. Maksudnya tanggung jawab gitu kalau semua Oh, iya, yang oke, hamil kan kalau udah punya istri. Lanjut. Lanjut ya, jadi Mas Anton aku juga belum tahu fakta realnya. Semoga nggak ada ya, karena nanti ada kejadian yang aneh. Terus dari Alfon Widi _ enak, nggak usah punya istri banyak. Enak nggak usah punya istri banyak, artinya artinya selera seks Anda rendah sekali, maksudnya kan jadinya Itu kan nggak melakukan penetrasi apa-apa Iya. ya Mas. jadi tiba-tiba kamu punya anak banyak. Tiba-tiba disuruh tanggung jawab aja. Kaget nggak tuh? Hah? Kejang-kejang nggak lu? Tuh gitu ya Gimana? kalau Gimana kalau- enaknya? malah kayak Keanu gitu. Oke, kalau Keanu tuh kalau nonton ada dari makasih ya si Alfon. Jadi semoga Anda tidak seperti itu, semoga istri Anda tidak banyak juga. Iyalah satu aja belum Satu. tentu bisa ngebahagiain kan lo. Belum tentu bisa menghamili loh. Banyak lo. Belum tentu bisa menghamili. loh. Benar. Lanjut. Lanjut ya, oke. Dari GLP Pratiwi. Terus ini ada tanggapannya, dia bilang kalau manusia berenang bikin hamil, ikan pas ke darat auto bertelur dong. Mati nggak sih? Ikan kalau ke Tidak, darat ikan- biasanya. Ikan kalau ke darat bertelur. Ikan kalau ke darat tuh biasanya. Kita telah ya, kalau manusia berenang bikin hamil, ikan pas ke darat auto bertelur dong. Maksudnya yang menghamili itu ikan atau gimana sih, bingung aku. Iya. Tapi kalau ikan ke darat sih bukan auto bertelur mbak. Auto meninggal. Iya, auto digoreng. Auto digoreng. Auto renyah. Uh-uh. Lanjut. Ini ada dari Vivi Kananda 07. Jadi yang lain tuh lucu-lucu tanggapan kalian, tapi di sini ada yang serius nih katanya. Bagaimana dengan teori atau jurnal penelitian atau maternitas materi kayak gitu ya, yang menyatakan berenang bisa bikin hamil. Nah itu kita juga Gitu. belum nemuin jurnal ilmiahnya teman-teman. Makanya kita juga minta tolong kalian kalau ternyata kalian sudah pernah membaca jurnal itu ataupun menemukan, mungkin kalian bisa taruh di comment section di bawah supaya bisa kita bahas lagi lebih Yes. lanjut. Jadi emang jurnalnya itu nggak ketemu. Aku juga ini Nggak tahu karena kita berdua yang nggak ngerti cara nyarinya apa emang Atau- karena nggak ada itu Atau nggak ada, aku juga masih membingungkan. nggak tahu. Lanjut. Terusnya ada dari Pinandito. Pinandito ini partner aku MC ini, paling Oke. ganteng ini. Terus dia bilang, kalau Mas gitu Dito. aku mau berenang sama Kak Bayu dong.
Anda laki-laki Bapak ya. Mas, Anda laki-laki. antara perempuan dan laki-laki yang dinyatakan bisa berenang. Aduh, mau marah. Oke, aku yang pengen berenang sama Kak Dito, tahu aku pengen dihamili Kak Dito. Udah gila. Aneh-aneh aja lah sih. Tidak edukatif. Tidak edukatif ya kan. Lanjut. Pokoknya ini harus tidak keluar dari edukatif ya, harus edukatif. Ada dari ini ada orang takut lagi. Terus ada Johannes Bere ini. 20%, ini nggak tahu dia dapat dari mana ya. Kalau Johannes Bere ini dapat dari jurnal, bisa komen di bawah ya. Atau ini cuma tanggapan-tanggapan itu juga nggak tahu. Jadi dia bilang 20% kemungkinan bisa hamil di air tawar. Namun kalau konteksnya di kolam renang kemungkinan 0. 0,01. Kalau bicara air tawar, kolam renang tuh tawar. Enggak, iya tawar, tapi kan berkaporit. Berkaporit. Mungkin maksudnya berkaporit ya. Itu ya emang kayak gitu sih. Ya, sperma tuh bisa bertahan ya. Enggak di tempat-tempat yang segitu ekstrimnya gitu loh. Iya, oke, kita sependapat. Tapi 20%, 0,1% dapat dari mana surveinya aku nggak tahu. Kalau Johannesburg ada penelitian yang ngatain kayak gitu, bisa langsung komen di bawah. Terus dia juga komen lagi nih, Johannesburg tadi. Saran, kalau ada banjir terus berenang dalam banjir, mending pisahin cowok dan cewek sebelum RS penuh. Untuk Bapak Anies Baswedan, nyalain Pak Anies lagi. bukan nyalain, dia beri saran. Jadi Pak Anies kalau ini bener, itu cewek dan cowok tolong dipisahkan ya. Jadi ya susah dong Mas kalau dipisahin. Kalau banjir dipisahin, lagian sperma kan Anda bilang, Anda sudah kalau bilang. lagi kebanjiran nggak mungkin nggak pakai baju. Iya. Mau marah bacain Orang tanggapan. mana yang saat kebanjiran masih nafsu? Ini orang mana? Orang udah stres. Orang sudah ketakutan malah nafsu. Semua uangnya, TV-nya terendam air. Ya dia masih bisa Dan mengeluarkan. Anda masih berpikir yang tidak sehat. Mereka masih bisa mengeluarkan spermanya. Orang mana yang berpikir seperti itu? Astagfirullah. Oke, lanjut. Oke. Ada dari Melania. Ini Melania namanya. Ya. Kalau SP bintang R mah yang masuk banyak, anaknya banyak juga dong, kan kayak kucing. Mbak. Gini ya. Gini, Tahu pelajaran biologi ya, Iya. Mbak ya. Jadi walaupun yang masukin bareng-bareng, walaupun yang masukin orang satu pun, yang jadi juga cuma satu. Jadi gini Mbak, bahkan walaupun sperma itu masuk ke dalam tubuh perempuan, itu tuh nggak cuma satu itu yang masuk. Jadi Tapi mereka jadinya banyak. ada beribu gitu, ada banyak. Banyak banget tuh. Nanti mereka berlomba nih. Ada yang kuat sampai ke ovarium, Hmm. ada yang enggak. Enggak. Kalau ovariumnya sudah dimasukin satu itu kecebong albino tadi. nggak bisa dimasukin sama yang lain lagi, otomatis yang lain bakal luruh, bakal mati. Contohnya Anda kan jadinya satu. Gitu, iya. Kalau anak kembar tuh itu udah beda proses Kalau lagi. anak kembar tuh sebenarnya tuh kelainan sih, kelainan. Tapi kan dia masuk cuma satu, walaupun orangnya banyak, spermanya beda-beda. Masuk tetap aja satu. Kalau ovarium tuh udah dibuahi, dia nggak akan mungkin bisa dibuahi lagi. Oh ya, kayak kucing katanya. Nggak gitu. Beda. Ini manusia, Mbak. Lanjut. Oke, lanjut. Ini kayaknya udah mau habis. Yang selanjutnya ada dari Ulan Sahania. Ya, itu dia bilang, nggak mati duluan tuh nganunya. Ya, ini orang Indonesia banget ya. Nganu. Nganunya. Oke. Nganunya apa enggak? Abang nggak mati, tapi enggak. Ya, itu yang kita kan udah bilang. Ayahannya nggak mungkin bertahan. Jadi orang Arab ya. Oke, Ya, kayak nggak benar, mungkin. setuju, Mbak. Terus dia komen lagi terus, aku bingung ngomong apaan ya. Tuh kan kamu aja bingung loh. Gimana kita yang ngebacain? Kita bacain. Tapi aku mudah Mas, menurutku juga. Enggak, menurut kita juga nggak mungkin. Ini ada dari Franciscus Herdian. Dari Mas Herdian ini komen, bayi tabung kalah. Belum tentu. Kalau bayi tabung dicemplungin kolam renang sama Mas. Sama kan jadi di kolam renang juga. Bayi tabung ikan lele. Iya, bisa bayi tabung.
ikan kecebong anyut. Banyak ya. Ya udah kalah emang. Itu bisa Iya jadi bener-bener kalau itu misalnya bisa ternyata ngambilin orang di ini, ya udah nggak usah pakai program bayi tabung. iya, kalau Pergi emang aja beramai-ramai berenang. ke kolam renang. Yang cowok kalau mau turunnya bagus ya ceweknya banyak, cowoknya Justin Bieber satu aja. Iya, seneng. Baby, Kalau itu baby. aku Baby, oh. Yummy, 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 yummy. Lanjut. Yummy. Oke, lanjut ya. Ini ada dari Rista Mega Santika. Jangan percaya itu musrik. WK. Sejak kapan sperma bisa bertahan berjam-jam di air lagi? Aku juga, ya itu. Aku juga setuju sih sama Ya. kamu. Tapi kata-kata musrik, aku tidak tahu musrik itu apa ya. Kita kan kafir. Jangan, tidak. Nggak bercanda guys. Bercanda. Jadi ya itu aku juga sedikit sekali percayanya, ya 0,01% lah percaya kalau itu sperma ada yang bertahan kayak gitu. Tapi sperma nggak sekuat itu, benar juga. Setuju sama kamu. Aku Ini juga. terakhir belum? Ini yang terakhir. Oke. Yang dari Justin28_YTS. Tonight Show. Kok udah sih? Gue kira kita bisa Desta. Bukan dong. Mau dong berenang bareng Kakak Bayu. Gatel nih. Siapa tadi namanya? Enggak, ini- YTS You Tonight Show. Ini Mbakku. Mbak You Tonight siapa? Ini Mbak Justin. Oh, Halo Mbak Justin. Halo Mbak Justin. Ya, kawan-kawan kita berenang bareng ya Mbak ya. Kan udah sering berenang bareng gak sih waktu kecil? Mau berenang lagi. Oke, boleh. Kau pengen punya keturunan kayak aku? Mandi Vero. Jangan. Jangan nanti anakku punya cita-cita jadi YouTuber. Jangan. Cita kamu jangan jadi YouTuber gitu. Jangan. Oke. Aku tuh Itu benerin rambut terus kayak biar apa? rambutku kayak berantakan, nggak disisir. Nggak apa, lanjut. Sama kayak sperma baru keluar berantakan. Itu spermanya ini kuda laut. Oke. Gitu keluar banyak. Oke. Gimana? Lagi. Oke, tuh komen yang terakhir. Ini kita udah lama banget. Ngobrolnya udah lama, udah Panjang 30 banget. Ada ini. banget. Udah berapa Oke. menit coba? Udah banyak menit, udah hampir 35 menit. Pokoknya thank you udah nonton video ini. Terserah kalian mau berasumsi yang kayak gimana, boleh komen di bawah kalau ada kita salah tanggapan atau itu tadi kalau ada jurnal tuh aku nunggu banget. Iya, itu kita nunggu banget Sumpah, sih. sumpah aku janji kalau ada jurnal yang aku temuin kayak gitu aku bakal bikin video lagi tentang ini. Kita bakal bahas bener-bener detail jurnalnya. Yes. Dari abstrak sampai dafusnya. Asik. Enggak sih aku. Enggak sih, abstraknya aja. Ya. Jadi kita aku bakal bahas kalau ada jurnalnya. Nah, di video selanjutnya kita bakal ngomongin tentang di part kedua kita bakal ngomongin tentang parenting. Parenting. Jadi ini berhubungan karena gimana anak-anak itu mengontrol nafsu seksualitas mereka itu juga tergantung sama pola asuh orang tua mereka. Pola asuh seperti apa yang diterapkan oleh si orang tua itu ke anak-anaknya kayak gitu. Dan kita bakal bahas ini karena KPAI sebenarnya kerjanya bakal lebih ringan kalau pola asuh anak juga bener gitu. Kalau orang tua juga ingin pola kita juga bakal bahas gimana sih pengalaman teman-teman. Aku juga bikin tadi ada beberapa teman-teman yang cerita soal pengalaman mereka tentang parenting orang tuanya yang membentuk mereka tuh. Ya, Karena aku percaya banget yang Bapak Presiden Jokowi itu pasti orang tuanya keren banget. Pasti. Aku yakin banget itu pasti di belakang kayak gitu tuh. Di belakang orang-orang hebat tuh pasti ada orang tua yang luar biasa. Bukan cuma perempuan yang hebat ya, yang jelas sih orang tua. Orang tuanya yang paling hebat tuh orang tua karena pendidikan utama tuh orang tua. Nanti kita bakal ngomong di sini berdasarkan perspektif seorang anak ya, karena kita juga belum berpengalaman jadi orang tua kayak gitu. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Thank you nonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur. Di-share ya teman-teman kalau kalian merasa video ini berguna. Jangan lupa untuk subscribe, untuk komen, untuk like. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Jadi silahkan ya. Di sini ada tombol subscribe. Yang belum subscribe bisa dipencet. Di mana sih? Di sini. Itulah pokoknya ya. Ya biar aku lebih semangat bikin video-video yang lain. Terus aku bakal bikin banyak video jenis-jenis kayak gini. Malah sakau aku ya. Oke, aku bakal bikin video nanti juga tentang ngobrol kayak gini atau aku bikin video cover terus
Aku juga bakal bikin video band, ada juga video lagu anak. Nanti aku bakal bikin Lestarikan lagu anak Indonesia. Yes, lagu anak lestari Indonesia berseri. Oke, thank you yang udah nonton. Bye bye.